Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian rutin Sabtu kedua, Bagda Subuh, di Masjid Al-Ikhlas Medaeng Waru Sidoarjo. Kali ini, mengkaji kitab Riyadus Shalihin, bersama Ustadz DRS Aman Marsyidi, MPD. Silahkan simak kajian ini, dan selamat mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sama sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat di tempat yang mulia di muka bumi ini, masjid. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang diberikan Allah, baik yang sudah maupun yang akan datang, senantiasa menjadi ilmu yang manfaat, yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya bahwa orang tua itu sepanjang hayat itu pasti mikirkan kepada anak-anaknya. Tapi seringkali terjadi, na'udzubillah min dzalik, di saat misalnya ibunya janda atau bapaknya itu duda, terus mari ngono ngomong nang anake, "Nak, piye umpamane bapak iki kawin maneh?" Pak? Gak ngoco ah. Nah, itu bedane anak karo wong tua itu begitu. Wonten apa mboten ngoten niku? Pak, sampean iki wis tuwa, lha opo kalek pola-pola? Iki gak kok pola-pola, mek pola tok iki men iki. Gitu. Banyak kan begitu itu. Wis ta Pak, wis gak usah katik kawin maneh. Wis ta Bu, wis gak usah kawin maneh. Bahkan ya nuwun sewu, ini ada di antara teman kita ini ya, teman kita itu di masa pandemi ini orangnya sudah, ya katakanlah sudah sepuh, umurnya ya sudah di atas 65-70. Iku anak iku le pesen itu, Masya Allah, memasung orang tuanya. Bu, sampean wis sepuh, gak usah katik metu-metu di omah. Iki virus iki sek keluyuran. Iki sek durung aman iki. Sampean di omah ya. Loh, karepe ngono mungkin ya apik tapi carane gak bener. Lah kalau orang tua itu terus di omah tok ae, geraknya akhirnya kurang. Hirup udara luar juga kurang. Ya ndak apa-apalah metu-metu nyapu, metu-metu nyirami tanaman itu enggak oleh. Wis ta lah Bu, di omah sing nyirami sing nyapu iku sing nom-nom. Ring tanggane silaturahmi ya ora oleh. Ini saya pernah, Pak, satu saat ke rumah teman, itu saya menangkap suasana yang kurang enak itu. Padahal yang saya tamuni itu alhamdulillah Pak Man sampean rene. Tapi ya alhamdulillah juga anakku gak ono. Loh, ada apa, Pak? Anakku itu ono tamu gak oleh karepe. Masya Allah lah, itu kan ditamoni itu loh gak oleh gitu loh. Karena dianggap nanti khawatir tamunya ini membawa gitu. Akhirnya apa? Waduh, aku ini gak nurut anak ya apa Pak? Nurut anak ya gak enak kabeh gitu. Sampai Jumatan itu loh gak boleh. Kecuali kalau anaknya tidak ada di rumah, itu baru berangkat Jumatan. Loh sampai begitu. Nah ini kan tidak membaca psikologinya orang atau orang tuanya. Lah padahal yang namanya orang nikah itu kan banyak unsur-unsur yang ada di dalamnya. Di antaranya adalah ono sing dijak omong gitu loh masalahnya itu. Lah saiki nek ijen ditinggal anake kerja, isuk kerja, sore bahkan malam baru datang. Terus di omah tenger. Ya tambah stres gitu loh. Tapi nek ana rewahe ngomong, nah, ya kan berbeda. Jadi orang tua kalau mau menikah itu ya joko terus
dengan berbagai alasan tanpa kemudian dilarang. Wis lah Pak, wis gak usah adek nikah wis tuwa ngono lho. Anggite tuwa iku ya gak butuh omong-omong ta. Ya, butuh omong-omong gitu. Curhat itu perlu. Lah arepe curhat karo anake wis ta Pak, gak usah curhat-curhatan meneng ae ngono ya tambah susah ngono ta Pak. Ngomong gak oleh, metu gak oleh, sembarang gak oleh. Itu stres gitu loh, stres. Ini realita. Jadi wong tuwa mesti mikir nang anak, tapi kadang-kadang anak gak mikir wong tuwa. Makanya ada pepatah, kasih sayang orang tua itu sepanjang jalan, tapi kasih sayang anak kepada orang tua hanya sepanjang galah atau getek itu. Ini pelajaran berharga ini yang perlu kita berikan. Hadis yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kunna azwajun nabi sallallahu alaihi wasallam indahu fa aqbalat Fatimah radhiyallahu anha tamshi ma tukhti'u misluha mistuha min mismati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam say'an falamma ro'aha rohba fiha faqala marhaban ya ibnati summa ajlasaha min yamini au min simali au an simali thumma sarra fabakat bakaan syadidan falamma ra'a jaza'aha syarraha as-saniyah fadhahikat faqalat laha khassaki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min baini nisaihi bisirar thumma anti tabaki falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'altuha ma qala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat ma kuntu la afsi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirraha falamma tuwaffiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu azamtu alaika bima li alaika minal haq lamma haddasani qalalak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat ammal an fanaam amma khina sarroni fil mar'atil ula fil marrati ula fa ahbaroni anna Jibril kana yu'ariduhul Qur'an fi kulli sanatin marratan amma au marrataini wa annahu aradahul an marratain wa innila la aral ajal illa qadik taroba fattaqiyallahu wasbiri fa innahu ni'mal mi'nas salaf annalaki fayabqitu bakai alladzi ra'aita falamma ra'a jazai sarronissaniyah faqala ma ya Fatimah amatarodhina antakuni sayyida nisa'il mu'minin au sayyidatin nisa'i hadhil ummah fadhahikat dhahiki alladzi ra'aita muttafaqun alaihi. Jadi hadis ini ceritakan begini. Nalikane bojone Nabi niku kumpul. Jadi istri-istrinya Nabi itu kumpul lungguh jejer, yang di tengah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Fatimah itu datang,
dilihat dari jalannya, itu Fatimah itu nampak persis dengan jalannya Nabi. Jadi mlakune Fatimah itu persis mlakune Nabi. Ya anaknya masalahnya, jadi ya persis. Ono anak nang gak padha karo wong tuane, mbuh sisi-sisi yang lain itu ya. Masa ono anak gak padha karo ibuke misale, oh mulane bathuke sada amba padha mbari ibuke. Oh mlakune kaya bapakne. Lah Fatimah ini diceritakan adalah mlakune padha karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai di majelis istri-istri Rasulullah itu, Rasulullah kemudian mempersilahkan pada Fatimah, duduk sini Fatimah. Menurut hadis ini tidak jelas. Enggak jelas iku lungguh ndik kiwane Rasul apa ndik tengene Rasul. Tapi yang jelas adalah Fatimah itu dipersilahkan duduk di sisi Rasulullah. Begitu duduk di sisi Rasulullah itu kemudian Rasulullah itu mbisiki Fatimah. Bisik Fatimah. Begitu dibisik, Fatimah itu langsung jerit. Bakia syadidan, nangis pauwanter. Jadi bukaan syadidan, nangis pauwanter. Sampai pada istri-istrinya Rasulullah itu ya kaget, lapo Rasulullah itu kok mbisiki Fatimah terus dadi nangis itu. Begitu tahu Fatimah nangis itu, Rasulullah kemudian bisiki lagi. Begitu dibisik yang kedua, ternyata wajah Fatimah itu berseri-seri, bersinar gembira. Setelah itu kemudian Rasulullah meninggalkan majelis istri-istrinya itu. Lah, Aisyah itu penasaran, akhirnya tanya, Fatimah, apa sing dibisikno abamu sampai kemudian engkau menangis seperti itu? Dan apa yang dibisikkan oleh abamu atau ayahmu kemudian engkau menjadi senang luar biasa? Fatimah bilang begini, mohon maaf Bunda, ini rahasia belum waktunya saya sampaikan. Beberapa tahun kemudian Rasulullah wafat, Fatimah akhirnya nagih janji kepada Aisyah nagih janji kepada Fatimah. Fatimah, dulu aku tanya kepadamu, engkau katakan belum waktunya, enggak tepat waktunya. Lah sekarang Rasulullah kan sudah tidak ada. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Akhirnya Fatimah itu bilang begini, Al-ana fana'am. Sekarang aku akan menceritakan tentang apa yang dibisikkan Rasulullah pada saya. Membisik yang pertama, Rasulullah itu bilang begini, Fatimah, Jibril iki rupane wis gak ajek datang kepadaku. Biasae iku paling tidak dalam sepekan, dalam sebulan itu datang nyimak bacaan Al-Quran. Lah ini kok sudah lama tidak datang. Kira-kira ini adalah pertanda bahwa saya tidak lama lagi. Anak oleh cerita wong tuane ngono kira-kira ya napa Pak? Padahal anak ini sangat sayang dan orang tuanya sayang pada anak. Nah, rupane bapak wis gak suwe maneh bakal ninggal awakmu kabeh. Lah nek anake iku sayang, wong tuane sayang, hubungane akrab, insyaallah ya anake mesti sedih. Kecuali nek wong tuane iku gak sayang, anake ya gak hormat. Gak apa-apa Pak, aku ya yang cepet oleh warisan kan ngono ya. Kan cek nang oleh cepet oleh warisan. Nah ini anaknya itu baik ini, orang tuanya ya baik, ya nangis itu. Apalagi menjadi pemimpin umat, itu mesti nangis. Melihat itu Rasulullah kasihan, akhirnya kemudian membisik yang kedua. Begitu membisik yang kedua, bisikannya itu apa? Fatimah, amat
taradhaina antakuni sayyidatun nisa'il muslimin mukminin. Apakah kamu tidak suka kalau kamu nanti itu menjadi sayyidah nisa'il mukminin, menjadi pemimpin, menjadi tokoh, menjadi panutane wong mukminah. Ya tentu seneng wong jadi pemimpine wong mukmin. Kita kan juga seringkali berdoa toh, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lah ini Fatimah ini dijanji oleh Rasulullah, apa kon enggak seneng nek dadi sayyidah, pemimpin, tuan nisa'il mukminin, yaitu pemimpine wong wedok-wedok sing mukmin. Lah nek mimpin wong mukmin wedok-wedok mukmin iku ya mesti gampang diarahne, gampang nurute karena dasarnya iman. Tapi nek mimpin wong bengkele ya angel kan gitu. Lah itulah sehingga Rasulullah SAW berpesan begitu. Ini artinya bahwa betapa Fatimah waktu itu nyimpan rahasia, gak kok terus ya engko tak kandhani ya tidak, karena timingnya belum tepat. Lah kalau misalnya waktu itu kemudian disampaikan, ya insya Allah istri-istrinya Rasulullah ya gundah gulana kan gitu. Menjadi sedih, ya Allah Rasulullah sebentar lagi akan meninggalkan kita semuanya. Ya itu gitu. Ya ini artinya apa Bapak? Sesuatu rahasia itu boleh disampaikan kepada orang yang memang punya kapabilitas dan punya kewenangan. Contoh misalnya dalam dunia medis, orang berobat itu kalau bisa ya wong lanang berobat ke dokter lanang. Tapi kalau memang dokter lanang gak ono ya dengan terpaksa dokter putri. Putri pun juga gitu, ya berobat itu kalau bisa ya ke dokter putri. Kira-kira ada enggak wong melahirkan sing nulungi wong lanang? Ya itu kalau memang terpaksa ya apa boleh buat gitu loh. Dalam? Lah iya makanya itu. Nah ini kan juga tantangan bagi kita umat Islam, bagaimana supaya generasi kita itu ya ada yang terlepas dari repote dan biayai untuk menjadi dokter putri spesialis itu. Nah, termasuk rahasia pula yang tidak boleh orang lain itu tahu itu ya mayit iku nek lanang sing ngedusi ya lanang, kecuali muhrim. Dalam hal ini adalah istri atau anak. Begitu juga kalau mayit itu putri, sing ngedusi ya kudu putri, kecuali suami dan anak. Lah itu. Lah saiki pertanyaannya kalau kemudian ana mayit cek lanang cek wedok sing ngedusi lanang kabeh ya napa? Kan ada itu di daerah tertentu itu karena sing wedok gak wani atau mungkin karena sudah menjadi adat. Lah adat yang begitu itu perlu dicerahkan, perlu diberitahu. Ada loh Pak di Jawa Timur nih. Iku pokoknya nek ana mayit cek lanang cek wedok sing ngedusi adalah tim laki-laki. Ya tidak boleh itulah. Terus di mana peran anaknya, di mana peran wanita-wanita yang lain? Karena itu ada. Kadung adate Pak, adat yang begitu tidak boleh dipertahankan. Nah, ini termasuk rahasia. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini beberapa hal yang perlu kita ketahui. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya. Mudah-mudahan ilmu kita menjadi ilmu yang dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak kalah pentingnya Bapak, tinggal berapa hari ini? Besok itu Ahad ya, Ahad Senin, tinggal 2 hari lagi puasa. Manakala ada khilaf khususnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.